Pernah nggak sih kalian nonton film animasi atau main game, terus bengong, wow, kok bisa ya gambarnya kelihatan nyata banget? Nah, di balik semua keajaiban visual itu, ada sihir yang namanya pencahayaan dan shading. Hari ini kita bakal bongkar rahasia di baliknya. Jadi pertanyaan besarnya tuh ini, gimana caranya para seniman digital itu mengubah model 3D yang awalnya kaku menjadi dunia yang seolah-olah hidup dan bisa kita rasakan? Kuncinya ternyata ada pada satu hal yang paling fundamental di dunia kita, cahaya. Coba deh lihat bedanya, jauh banget kan? Di kiri, tanpa cahaya, objek 3D itu ya cuma siluet hitam, mati. Tapi begitu dikasih pencahayaan yang pas di sebelah kanan, objek yang sama langsung punya bentuk, punya bobot, punya tekstur. Cahaya itu ibarat kuas yang melukis realita ke dalam kanvas digital. Oke, sekarang kita bedah resepnya. Visual yang realistis itu nggak muncul gitu aja. Semuanya dibangun lapis demi lapis, pakai 3 bahan dasar cahaya. Bahan pertama namanya pencahayaan ambient. Gampangnya, bayangin aja kayak cuaca lagi mendung banget. Cahayanya kan datang dari segala arah, nggak ada sumber yang jelas. Nah, di grafis 3D, fungsinya itu untuk ngasih warna dasar ke objek, biar nggak ada satu bagian pun yang hitam total. Dan ini dia hasilnya. Objek kita udah nggak jadi siluet lagi, udah ada warnanya. Tapi coba perhatiin, masih kelihatan gepeng banget kan? Kayak stiker, belum ada info sama sekali soal bentuknya. Ini baru langkah awal. Selanjutnya kita tambahin pencahayaan diffuse. Nah ini dia nih yang mulai bikin seru. Ini tuh simulasi cahaya yang kena ke permukaan kasar atau matte, kayak tembok atau kain. Cahayanya bakal mantul ke semua arah. Disinilah bentuk objek mulai kelihatan. Di balik ini semua, ada sainsnya. Namanya hukum kosinus Lambert. Tapi tenang, nggak usah pusing. Intinya gini, permukaan yang menghadap lurus ke sumber cahaya bakal jadi yang paling terang. Makin miring permukaannya dari sumber cahaya, ya makin gelap. Simpel kan? Efek inilah yang menciptakan bayangan halus yang bikin objek kelihatan punya bentuk. Dan sekarang, lihat perbedaannya. Begitu komponen diffuse masuk, objek kita tiba-tiba jadi punya volume. Kita bisa bedain mana bagian yang kena cahaya, mana yang enggak. Yang tadinya datar, sekarang udah bener-bener terasa kayak bola 3D. Ini lompatan besar banget menuju realisme. Oke, bahan terakhir kita, pencahayaan spekular. Ini ibarat finishing touch yang ngasih karakter ke material objek. Pikirin deh kilatan cahaya di mobil yang baru dicuci, pantulan di bola mata karakter, atau kilau di pedang baja. Nah, itu dia specular highlight. Detail kecil ini efeknya luar biasa loh. Cuma dengan nambahin satu titik terang atau hotspot ini, otak kita langsung menyimpulkan kalau permukaan objek ini pasti licin dan mengkilap. Ini bukan lagi bola biasa, tapi bisa jadi bola bowling atau mutiara. Keren kan? Nah, setelah kita punya ketiga bahan tadi, ambient, diffuse, dan spekular, sekarang gimana cara menggabungkannya jadi satu resep utuh buat menciptakan pencahayaan yang realistis? Resep ini namanya model pencahayaan Phong, ditemukan tahun 1975. Walaupun di dunia komputer ini udah terhitung teknologi purba, konsepnya itu fundamental banget. Saking fundamentalnya, sampai hari ini pun, model ini masih jadi dasar dari banyak sistem rendering canggih yang kita lihat. Jadi, resepnya itu ternyata sesimpel ini, cuma penjumlahan. Total cahaya di satu titik itu adalah gabungan dari ambient, ditambah diffuse, ditambah spekular. Intinya, realisme visual yang kelihatan rumit itu sebenarnya dibangun dari lapisan-lapisan yang sederhana. Oke, kita udah tahu cara ngitung cahaya buat satu titik. Pertanyaannya, gimana cara nerapin perhitungan ini ke jutaan titik di seluruh permukaan objek dengan cepat? Nah, disinilah kita butuh teknik yang namanya shading. Secara umum ada 3 metode utama, masing-masing ada plus minusnya. Anggap aja kayak setting grafis di game. Flat shading itu setting low, super cepat tapi hasilnya kotak-kotak. Go route shading itu medium, lebih mulus. Nah, Phong shading ini beda ya sama model Phong, itu setting ultra. Dia hitung cahaya di tiap pixel jadi hasilnya halus banget. Tapi ya, bikin komputer kerja keras. Terus, semua teori ini buat apa sih? Nah, sekarang mari kita lihat gimana semua prinsip ini jadi keajaiban visual yang kita nikmati setiap hari. Ini bukan cuma teori di buku. Ini adalah tulang punggung industri game. Engine kayak Unity dan Unreal itu membangun sistem cahayanya dari sini. Ini juga krusial banget buat film animasi, buat arsitek yang mau pamer desain gedung, bahkan buat simulasi ilmiah.
Model Pong ini adalah fondasi yang melahirkan teknik super canggih zaman sekarang seperti Physically Based Rendering atau PBR, yang jadi alasan kenapa grafis modern itu bisa kelihatan nyata banget. Jadi, dari cuma siluet gelap sampai jadi objek yang hidup, kita udah lihat gimana cahaya dan bayangan membentuk dunia digital kita. Tapi seiring teknologi makin canggih dan grafis makin mendekati realita, ini justru memunculkan satu pertanyaan menarik. Setelah ini, apalagi tantangan berikutnya buat para seniman dan insinyur 3D?